Gajah tidak perlu berlari kencang untuk ditakuti. Ia tidak perlu berteriak untuk didengar. Ia berjalan tenang, tapi setiap injakannya meninggalkan jejak yang dalam. Begitulah filosofi perjuangan yang kini terasa hidup dalam gerakan anak-anak muda yang memilih berdiri di barisan yang sama. Barisan kerja nyata, bukan sekedar kata-kata. Kekuatan yang tidak lahir dari kebencian, tapi dari solidaritas, dari keyakinan bahwa politik seharusnya menjadi tempat pengabdian, bukan panggung saling menjatuhkan. Indonesia hari ini tidak kekurangan orang pintar, juga tidak kekurangan orang yang pandai bicara, tidak kekurangan orang yang lihai menyusun kata. Yang langka adalah ketulusan yang tetap bekerja ketika dihina. Yang jarang adalah kesetiaan kepada rakyat ketika kekuasaan sudah di tangan. Dan yang paling sulit ditemukan adalah pemimpin yang tidak berubah arah ketika badai datang. Di saat orang banyak berisik agar kelihatan hebat, ada satu sosok yang justru bekerja tanpa banyak suara. Dan hari ini kita sedang menyaksikan ketulusan itu berubah menjadi kekuatan. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya bukanlah orang partai, dan saya juga bukan anggota PSI. Tapi saya akan berada di mana Pak Jokowi berada. Bagi sebagian orang mungkin kalimat saya itu sederhana. Tapi di zaman yang penuh kebisingan ini, keberpihakan kepada ketulusan justru menjadi sifat yang paling langka. Di tengah panggung kekuasaan yang sering dipenuhi drama dan ambisi, ada satu sosok yang sejak awal memilih jalan yang berbeda. Bukan jalan yang penuh sorotan, walau banyak disorot oleh wartawan. Juga bukan jalan yang penuh teriakan. Ia memilih jalan sunyi, bekerja dalam diam, menahan luka dalam senyap, dan membiarkan hasil kerja yang berbicara. Namanya Joko Widodo. Dulu ketika fitnah datang bertubi-tubi, ia tidak membalas, bahkan tidak marah. Ketika dihina, juga dia tidak membalas dengan kebencian. Ia berdiri seperti batu karang, diam tapi tak tergoyahkan. Selalu memaafkan meski disakiti. Sangat banyak jasa kepada orang-orang yang diangkat, walau akhirnya berkhianat. Dan beliau tetap memaafkan. Dan tetap melangkah walau dirintangi. Namun, waktu mengajarkan satu hal penting, ketulusan yang terus diuji pada akhirnya berubah menjadi kekuatan. Hari ini, semangat itu tidak lagi berjalan sunyi. Ia menjelma menjadi langkah besar yang mengguncang bumi. Sebuah simbol keteguhan, kecerdasan, dan kesetiaan pada ingatan kepada rakyat kecil. Langkah sang gajah. Gajah tidak perlu berlari kencang untuk ditakuti. Ia tidak perlu berteriak untuk didengar. Ia berjalan tenang, tapi setiap injakannya meninggalkan jejak yang dalam. Begitulah filosofi perjuangan yang kini terasa hidup dalam gerakan anak-anak muda yang memilih berdiri di barisan yang sama. Barisan kerja nyata, bukan sekedar kata-kata. Kekuatan yang tidak lahir dari kebencian, tapi dari solidaritas, dari keyakinan bahwa politik seharusnya menjadi tempat pengabdian, bukan panggung saling menjatuhkan. Semangat itu seolah berkata,
Kalau rakyat bekerja keras, pemimpin harus bekerja lebih keras. Kalau rakyat berjuang mati-matian, yang memimpin juga harus lebih mati-matian. Ini bukan soal partai semata, ini soal menjaga warisan kerja nyata agar tidak dirusak oleh mereka yang hanya pandai berteriak tapi tak pernah turun ke tanah. Kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan ada pada orang yang paling keras suaranya, tapi pada mereka yang paling militan bekerja di akar rumput, di desa-desa yang jauh dari kamera, di gang-gang sempit yang tidak pernah masuk berita, di wajah rakyat-rakyat kecil yang hanya butuh satu hal, pemimpin yang benar-benar hadir. Jejak sang gajah adalah jejak pengabdian, jejak kesabaran yang berubah menjadi keberanian, jejak ketulusan yang kini menjelma perjuangan mati-matian. Karena pada akhirnya mencintai Indonesia tidak cukup dengan hanya kata-kata indah, tapi dengan kesediaan untuk berdiri, bekerja, dan berjuang. Berjuang di barisan yang sama dengan mereka yang telah membuktikan cintanya lewat kerja nyata. Dan bila harus berdiri di mana, maka kita berdiri di mana tempat pengabdian masih lebih tinggi dari ambisi. Sebelum saya tutup, dengarkan gurindam tentang filosofi gajah. Jika langkah gajah menggetarkan tanah, bukan karena amarah, tapi karena keteguhan langkah. Ketika tubuhnya besar dan tak tergoyah, itulah lambang hati yang sabar dan tabah. Gajah tak menggonggong mencari pujian, ia berjalan pasti menuntaskan tujuan. Kulitnya tebal menahan cacian dunia, namun hatinya lembut mendengar derita. Ia tak pernah lupa jalan yang dilalui, seperti pemimpin yang ingat janji pada negeri. Bila gajah melangkah, rimba pun memberi ruang. Bukan karena takut, tapi hormat pada pejuang. Maka bila ingin negeri ini tetap berdiri, jadilah kuat tanpa kehilangan nurani. Saya Beni Budaya.